Kita mulai Bu Rini? Iya. Baik. Assalamualaikum Bu Rini. Selamat Waalaikumsalam. sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Ten. Apa kabarnya Ibu Rini hari ini? Apakah dalam keadaan senang dan bahagia? Kayaknya 50-50 ya Bu Ten. Ada senangnya, ada bahagianya. Senangnya bisa melatih coaching dengan Bu Ten, bisa berbagi. Tapi bahagianya mungkin karena kita sudah sore sepertinya. Iya. Sebenarnya kita akan ngobrol-ngobrol ke depannya Ibu Rini ya. Kira-kira dari coaching kita ini apa yang sebenarnya Ibu Rini mau ceritakan? Begini ya Bu Ten. Ini kejadian kemarin ketika Rini mengajar di kelas 91. Itu ada siswa Rini yang bernama Agung. Itu benar-benar di luar kemampuan Rini rasanya pada hari itu. Karena dia tidak bisa diatur, kemudian disuruh duduk tidak bisa, dia berjalan-jalan, dia berlari, dikasih tugas per kelompok pun dia juga tidak fokus, malahan dia mengajak teman di kelompoknya itu untuk ngobrol, untuk bercanda, bahkan berlari-lari dalam kelas. Bagaimana ya Bu Ten caranya supaya Agung ini bisa perhatian dengan pelajaran ini dan mau mendengarkan Rini berbicara di depan kelas. Oh, jadi itu permasalahan Bu Rini. Oke, sekarang saya mengerti Bu Rini ada kendala dengan siswa yang bernama Agung di dalam kelas Bu Rini ya. Bu Rini pengen bagaimana caranya supaya Agung ini bisa fokus dalam belajar dan mau mendengarkan apa yang Bu Rini katakan. Karena ini percakapan kita yang singkat kira-kira apa yang ingin Bu Rini lakukan agar Agung ini bisa fokus dalam belajar. Oke, baik Bu Ten, adapun yang akan Rini lakukan yaitu Rini akan membuat media ajar atau PPT yang menarik di kelas. Kemudian nanti akan diadakan kegiatan ice breaking. Jadi ketika siswa tersebut meribut, kita adakanlah ice breaking yang menarik perhatian siswa tersebut. Kemudian mungkin Rini akan mencoba menggunakan metode mengajar tuh yang bervariasi di dalam kelas sehingga siswa tersebut tidak bosan. Mungkin bisa juga dengan cara mengajak siswa tersebut belajar di luar. Kadang-kadang mereka tuh mungkin sudah bosan tuh di dalam kelas. Mungkin dia pengen suasana yang lain lagi gitu Bu Ten. Iya. Oke, berarti dari apa yang Bu Rini jelaskan tadi menarik sekali dan juga bisa menjadi alternatif dari permasalahan yang Bu Rini hadapi. Sekarang kira-kira dalam waktu dekat apa yang akan Bu Rini lakukan dari 3 alternatif yang telah Bu Rini sebutkan tadi? Yang pertama tadi mungkin saya akan mencoba menggunakan teknik stop sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari selama di kegiatan modul 2.3 itu kita akan mencoba relaksasi siswanya ya Bu Ten. Jadi ketika Rini di dalam kelas, ketika siswanya itu mengobrol itu Rini ajak dia melakukan teknik stop. Mungkin dengan cara dia diam, duduk tenang, kemudian rileks, kemudian merasakan apa yang dirasakannya dengan posisinya yang nyaman. Dan bisa juga dengan Rini memutarkan lagu-lagu yang mereka sukai gitu, yang membuat suasana hati mereka menjadi nyaman dan setelah itu dia bisa fokus belajar kembali. Iya. Menarik sekali ya Bu Rini, menarik sekali apa yang Bu Rini sampaikan. Yang mana ya Bu Rini? Berarti dalam melakukan kegiatan tersebut, cara yang dilakukan dalam waktu dekat, ya Bu Rini?
Untuk dalam waktu dekat mungkin, saya akan mencoba, menggunakan pendekatan terlebih dulu ya, Buten, dengan Iya, cara mungkin saya panggil siswanya, kemudian saya tanya, kenapa dia seperti itu, kemudian apakah dia ada permasalahan dari rumahnya atau permasalahan dengan temannya. Berarti yang pertama Rini akan mencoba memanggil siswanya. Kemudian mungkin, Rini mulai dari diri diri sendiri ya, Buten, ya. Sebelum kita iya. masuk ke dalam kelas, kita harus bisa membuat suasana kita tuh nyaman, hati kita rileks, banyak senyum. Jadi ketika di dalam kelas, siswa juga menjadi gembira dengan kehadiran kita. Bahkan mungkin dengan cara akan membuat media ajar yang menarik dan interaktif. Kemudian penggunaan latihan akan saya coba dengan menggunakan Plivity. Kira-kira itu dalam waktu dekat, Buten. Iya, menarik sekali Bu Rini. Kemudian kira-kira Bu Rini punya rencana untuk meminta bantuan kepada rekan sejawat atau teman-teman yang mungkin punya masalah yang sama dengan Bu Rini? Baik, Buten. Mungkin kalau untuk bantuan teman, Rini lebih fokusnya kepada saat kita belajar di kelas saja. Karena kalau dalam kita memanggil siswa, kita ikutkan teman juga, takutnya nanti ada teman yang menambah-nambah cerita atau teman langsung mencat siswa kita tersebut. Jadi mungkin kalau rekan sejawat lebih kepada ketika Rini mengajar, Rini minta teman untuk hadir di kelas menyaksikan bagaimana pembelajaran yang Rini lakukan. Kemudian dengan apa yang dilihat teman, mungkin teman bisa membuat sebuah catatan kecil apa kelemahan atau kelebihan yang Rini lakukan selama pembelajaran. Jadi dengan catatan kecil dari siswa dari teman-teman tadi, Rini bisa menggali potensi yang ada di diri Rini. Mungkin dalam artian kalau kelebihannya kita tingkatkan, kalau kekurangannya mungkin kita cari kurang kita di mana, kita introspeksi diri dan akan kita lakukan perubahan. Kira-kira seperti itu, Buten. Wah, menarik sekali ini Bu Rini. Uh, Sehubungan dengan apa yang Bu Rini alami dan juga sudah ada konsep dalam pemecahan permasalahannya. Kira-kira sekarang Bu Rini berada di skala angka berapa? Kan ada pemetaannya dari 1 sampai 10. Misalnya angka 10 berarti Bu Rini sudah berhasil dalam mengatasi masalahnya. Jika angka 0 berarti belum terpenuhi. Nah, kira-kira angka berapa Bu Rini sekarang? Sepertinya di angka 6, baru angka 6 deh, Buten. Oh ya, di angka 6. Nah, kira-kira bisa dijelaskan angka 6 itu seperti apa ya, Bu Rini? Baik, Buten. Kalau menurut saya angka 6 itu masih dalam proses bagaimana mengkoordinir tingkat pemahaman saya yaitu dalam pemetaan siswa. Kemudian metode dari yang akan saya gunakan PPT-nya itu yang akan belum sempurna rasanya, mungkin itu akan saya kuasai, saya belajar lagi. Kemudian kesulitannya itu kadang-kadang dalam pengelolaan siswa di dalam kelas, karena kita butuh kekuatan ekstra dan tenaga yang ekstra dan pikiran kita, sehingga kurang bisa memperhatikan gaya belajar murid di kelas. Nah, luar biasa ya, Bu Rini. Baik, Bu Rini. Sekarang Bu Rini ingin meningkatkan menjadi angka berapa ya di dalam minggu ini? Baik, Buten. Mungkin Rini ingin mencoba di angka 8 dulu deh, Buten. Oh ya, Bu Rini, angka 8 ya. Kenapa enggak angka 10? Kira-kira angka 8 itu seperti apa ya bagi Bu Rini? Ya, baik, Buten. Kalau tadi pertanyaan Buten kenapa tidak di angka 10 ya, Buten. Yang pertama ada filosofinya loh, Buten. Yang pertama angka 8. Bagi Rini angka 8 itu adalah angka yang tidak pernah putus ya, Buten ya. Mulai dari satu Iya. titik ketika dia saling menyambung. Nah, makanya suka di angka 8. Dia bukannya tidak mau di angka 10, tapi hari ini akan mencoba menggambarkan angka 8 itu kira-kira Rini masih dalam proses menyiapkan proses pembelajaran yang mengkoordinir gaya belajar anak itu seperti apa,
Kemudian Rini akan mencoba memberikan latihan yang menarik. Jadi misalnya dalam pertemuan hari ini latihannya dalam bentuk kuisis nih. Minggu besok mungkin dari Kahoot, minggu besoknya mungkin dari Plivity. Kira-kira itu gambaran angka 8 dalam kepala Rini, Bu Tan. Berarti berkelanjutan ya Bu Rini, angka Iya. 8 itu tidak pernah putus, berarti selalu menyambung dan itu menyambung ke hal-hal yang lebih baik dan lebih baik lagi. Luar biasa Bu Rini. Nah, tadi Bu Rini menyampaikan buat suasana kelas yang fokus dan ceria. Kira-kira apa bentuk kegiatan yang bisa Bu Rini lakukan di dalam kelas? Baik, untuk kegiatan yang akan saya coba di dalam kelas adalah Bu Ten, yaitu bagaimana terlebih dahulu saya memetakan siswa. Mungkin dengan cara saya mengadakan kegiatan kuis, memberikan 3 soal terlebih dahulu, tentukan mana yang nanti ada siswanya yang audio, ada yang visual, kemudian yang ada yang kinestetik. Jadi nanti kepada anak yang visual kita petakan sesama visual, kalau audio sesama audio dan kinestetik juga sesama kinestetik. Kira-kira seperti itu, Bu Ten. Iya. Jadi menurut Bu Rini, apa yang membuat siswa itu kurang fokus dalam belajar yang telah Bu Rini paparkan tadi? Baik sekali Bu Ten. Kalau menurut saya yang membuat siswa tersebut tidak fokus adalah seperti kalau kebetulan di sekolah yang saya ajar itu kami memiliki karakteristik siswa yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, terutama masalah keluarga ya Bu Ten ya. Kami banyak memiliki anak dengan latar belakang orang tua yang menengah ke bawah. Mungkin itu yang lebih jadi permasalahan besar dari diri kami, sehingga kadang-kadang anak itu pernah cerita, saya tanya, kenapa tidak datang ke sekolah? Bu, saya tidak ada uang jajan Bu hari ini. Jadi saya rasa tersentuh. Kadang-kadang pernah juga anak itu bercerita, saya tanya, kenapa tidak datang ke sekolah kamu? Terus dia bilang, oh saya membantu orang tua saya di pasar Bu. Jadi rasanya benar-benar yang saya temui murid-murid yang benar-benar, jadi kalau kita mencet siswa tersebut yang negatif, sementara kita tidak melihat latar belakangnya, rasanya kurang sekali, Bu Ten. Iya, luar biasa sekali ya menghadapi anak-anak ya Bu Rini. Nah, kalau sekarang Bu Rini menghadapi siswa dengan kondisi yang telah Bu Rini jelaskan, apa kira-kira yang akan Ibu Rini lakukan? Baik Bu Ten, untuk dalam waktu dekat rencana yang pertama dulu sebelum belajar saya akan membuat media atau bahan ajar yang menarik, itu bisa dari Canva. Kemudian mungkin saya akan putar video pembelajaran. Seperti hari ini saya mengajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi saya mencoba untuk memutar video tentang bagaimana cara pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar yang benar. Jadi mereka kan tertarik tuh melihatnya. Kemudian untuk latihan saya kerjakan dalam bentuk Plivity, itu membuat teka-teki silang. Kira-kira itu Bu Ten. Ya, luar biasa sekali Bu Rini. Kemudian setelah melakukan memutar video, kemudian melakukan membuat PPT, kemudian apa yang Bu Rini lakukan lagi setelah itu? Baik Bu Ten, kira-kira yang akan saya lakukan lagi adalah karena di sekolah kami kan juga punya labor tuh, jadi tidak semua siswa kami yang punya handphone, punya gadget. Jadi ketika saya misalnya menyuruh, nak besok kita belajarnya pakai handphone ya, jadi mereka banyak mengeluh, Bu kami tidak punya handphone Bu, orang tua kami tidak ada punya handphone, makan aja susah Bu. Jadi mungkin dalam waktu dekat akan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah terlebih dahulu. Itu kan kita punya labortik ada 2, mungkin saya akan mencoba kalau membutuhkan internet, mungkin saya akan coba menggunakan labor. Kemudian saya siasati dengan cara ini Bu Ten. Kebetulan kan Plivity tersebut aplikasinya bisa tidak online, bisa offline. Jadi kalau offline berarti kan saya tinggal memprint latihannya seperti apa, nanti saya fotokopikan dan saya bagikan ke siswa-siswa saya.
Iya, luar biasa sekali Bu Rini. Uh, Sekarang kalau menurut Bu Rini, yang idealnya seperti apa ya pemetaan siswa yang kita lakukan di dalam kelas itu? Baik Bu Ten, menurut saya yang pertama yang ideal itu seperti apa, tapi sebelum masuk yang ideal seperti apa, kadang-kadang ini Ya, ada curhatan juga ya Bu Ten dari siswa saya seperti ini. Bu, ya, kenapa kami dikelompokkan seperti ini Bu? Kami mau sama kelompok yang lain Bu, kelompok kami bodoh-bodoh semua Bu, itu pintar-pintar. Ada iya, keluhan seperti itu ya dari siswa kita. Namun saya mencoba langkah yang pertama, saya bilang sama Nana, Nak, masing-masing kamu tuh memiliki keunikan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang iya, hobinya visual, ada audio, ada yang kinestetik. Jadi dengan Ibu petakan kamu seperti ini, bukan berarti kamu tersebut kategori anak yang bodoh, anak yang kurang bodoh, ada yang lebih pintar, bukan seperti itu. Jadi kamu Ibu petakan dalam artian, jadi ketika kamu misalnya dikelompokkan dengan teman yang hobinya menonton video, membuat gambar, kan kamu sudah duduk tuh di kelompok tersebut. Jadi kamu akan merasa lebih nyaman. Kalau Ibu iya. pindahkan kamu ke kelompok yang kinestetik, yang hobinya jalan-jalan, yang hobinya lari-lari, akan kamu merasa tidak nyaman. Jadi kira-kira saya berikan pemahaman seperti itu terlebih dahulu, Bu Ten. Iya. Berarti tadi ada 2 langkah yang Bu Rini lakukan, yaitu pemetaan siswa, kemudian membuat bahan ajar PPT yang menarik, dan ada lagi yang bisa Bu Rini lakukan? Kira-kira kalau menurut saya yang akan saya lakukan ke depannya adalah saya mencoba siswa tersebut belajarnya nyata lagi. Nyatanya dalam Iya, artian kebetulan saya punya materi tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, jadi kalau bisa kan anak tuh ketika saya kasih teori, Bu, rambu-rambu lalu lintas tuh kayak apa sih, Bu? Jadi rencana nih dalam terdepan silakan ajak mereka keluar, saya kenalkan, nah ini yang namanya rambu-rambu lalu lintas ya. Kadang-kadang dia nanya, Bu, ada tanda-tanda putih di tengah-tengah jalan itu apa namanya, Bu? Kadang kan mereka nggak tahu tuh. Jadi mungkin akan saya coba mengenali mereka dan mengajak mereka membawanya ke alam, ke dunia nyatanya lagi. Kira-kira seperti itu, Bu Ten. luar biasa sekali Bu Rini. Semoga dengan usaha-usaha kita ini ya, anak-anak kita bisa nyaman, bisa bisa senang belajar dengan kita. Nah, sekarang Bu Rini, di titik ini apa yang Bu Rini dapat dari percakapan kita walaupun sebentar tapi banyak hal yang kita dapatkan hari ini. Coba Ibu Bu Rini jelaskan. Baik, Bu Ten, dari percakapan singkat kita pada sore hari ini, yang dapat saya pastikan adalah bahwa saya mengatasi masalah dalam pembelajaran tersebut seperti kasus di atas, mungkin kita punya sebagai guru harus punya trik khusus agar siswa tersebut tidak ada lagi terjadi pada kasus di atas. Mungkin dengan cara seperti tadi ada membuat PPT yang menarik, pembelajaran latihannya dalam bentuk kuis atau dalam bentuk LKPD-nya yang menarik yang saya buat, dan mungkin di akhir pembelajaran kita tidak lupa melakukan refleksi. Kadang-kadang saya pribadi ini lupa kadang-kadang melakukan refleksi pembelajaran Bu Ten. Padahal refleksi pelajaran itu penting sekali ya Bu Ten ya, karena kadang-kadang kita butuh reaksi dari siswa itu, kita tuh guru seperti apa sih gitu. Jadi kita kadang-kadang itu yang terlupakan. Kadang kita merasa menjadi guru malu kalau di misalnya kita tanya tuh reaksi siswa kita, anak-anak hari ini pembelajaran dengan ibu bagaimana sih? Kadang-kadang anak tersebut merasa kalau dijawab tidak jujur, ibu bilang nanti gurunya marah. Itu kadang-kadang ada tuh perasaan seperti itu. Jadi saya Iya, tekankan kepada anak-anak mulai ke depannya lagi bahwa setiap refleksi pembelajaran tersebut bukan berarti apa yang kamu jawab akan mengurangi nilai kamu dan tidak akan menambah nilai kamu. Dalam artian itu juga jadi pelajaran bagi ibu bagaimana ibu bisa meningkatkan pembelajaran di kelas sehingga Ananda semuanya bisa betah dan bisa berlama-lama belajar dengan ibu. Kira-kira seperti itu, Bu Ten. Masya Allah, luar biasa sekali Ibu Rini ya. Oke Bu Rini, mungkin kegiatan kita cukupkan sampai di sini.
Semoga kedepannya kita sama-sama ya lebih lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan kepada murid kita. Iya, Uh, betul, sama-sama betul. kita akhiri saja Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ten. Sama-sama Bu Rini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.